di mana pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri adalah salah satu prioritas dari Perludem kita. Dan kemudian prioritas tersebut ya kita manifestasikan dengan penyusunan pedoman ini. Kenapa kita perlu susun pedoman penanganan kasus WNI terancam hukuman mati? Ya, pertama, karena memang kasus ini sifatnya irreversible. Dan ini kita kategorikan sebagai high profile case. Sehingga perlu ada kehadiran negara sejak awal ketika warga negara kita bermasalah hukum yang berpotensi menyebabkan dia terancam hukuman mati di luar negeri. Dan kemudian yang kedua, kasus ini skalanya besar. Dalam catatan Kementerian Luar Negeri terdapat 165 warga negara kita yang terancam hukuman mati saat ini di luar negeri. Dari 165 tersebut ya tersebar mayoritas paling banyak di Malaysia ada 155, kemudian di Arab Saudi ada 3, di Uni Emirat Arab ada 3, di Laos ada 3, dan di Vietnam 1. Ini yang menjadi tantangan kita bersama, bahwa 165 kasus tersebut perlu kita dampingi dengan langkah-langkah yang terkoordinasi dari seluruh perwakilan kita, termasuk juga dengan kementerian lembaga di pusat, untuk memastikan bahwa yang bersangkutan, para WNI kita tersebut, mendapatkan hak-haknya secara adil dalam sistem peradilan setempat. Dan kemudian proses pedoman ini juga sudah dilakukan dalam proses yang panjang. 3 tahun kita mempersiapkan pedoman ini melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, dari akademisi, dari teman-teman LSM, ya, teman-teman media juga, dan kita juga sudah lakukan uji publik terhadap pedoman ini sebelum ditetapkan melalui keputusan Menteri Luar Negeri. Dan terakhir tentunya melalui kegiatan sosialisasi ini kami mengundang partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam proses penanganan pelindungan warga negara kita, khususnya yang terancam hukuman mati ini, karena salah satu pedoman di situ kolaborasi bersama seluruh kasus-kasus hukuman mati. Dapat kami sampaikan di sini, ya, tantangan kita juga terkait dengan peningkatan tambahan kasus baru. Jadi tahun lalu Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI alhamdulillah telah mampu menyelamatkan warga negara kita dari ancaman hukuman mati untuk 19 kasus. Namun di tahun yang sama terjadi penambahan 29 kasus. Jadi 19 kasus kita selesaikan, namun di tahun yang sama justru penambahan kasusnya 29 kasus. Nah, inilah kembali ingin kami tekankan betapa langkah pelindungan itu harus komprehensif, bukan hanya sekedar penanganan kasus, namun juga langkah-langkah pencegahan dari hulu. Upaya pencegahannya gimana Pak? Karena kan tadi lebih banyak kasus muncul. Ya, tentunya adalah kesadaran migrasi aman. Jadi mungkin Bu Devi bisa menambahkan dari Mbak Kasewen, juga dari Kabar Bumi, keluarga besar buruh migran Indonesia juga menekankan bahwa ketika berangkat, bahkan sebelum berangkat, sebelum warga negara kita melalui proses pemberangkatan, informasi-informasi mengenai hukum negara setempat, kemudian mengenai adat istiadat negara setempat, mengenai apa-apa hal tindak pidana yang dapat berujung kepada ancaman hukuman mati, itu sudah diberikan sejak awal. Nah, langkah itulah yang kita lihat efektif ya untuk bisa mencegah terjadinya peningkatan kasus yang begitu. Sudah ada Pak, informasinya di pedoman itu ada. Pedoman ya, kita di situ sudah ada bagaimana komunikasi publik kita sampaikan. Tapi tentunya sekali lagi pedoman ini adalah satu bagian ya dari sistem yang lebih besar. Tentu banyak hal yang perlu kita lakukan bersama ya, dari pusat, daerah, teman-teman LSM ya, untuk juga menyampaikan informasi-informasi yang tadi kami sampaikan ya, mengenai hukum negara setempat, mengenai budaya negara setempat dan lain sebagainya, sehingga warga negara kita bisa berangkat ke luar negeri dengan cara yang sama. Pak, paling banyak terjadi dari Sabtu ya Pak?
Jadi kasus yang paling banyak tadi kami sampaikan kalau negaranya 155 itu dari Malaysia dan mayoritas itu adalah kasus peredaran narkotika. Dan yang kedua kasus pembunuhan. Pak tadi sampaikan berarti kalau sekarang ada uang, dulu kan kalau ada kasus pembunuhan kemudian ada uang diat, sekarang berarti negara sudah tidak menanggung uang diat untuk kasus ini ya Pak ya? Kalau diminta oleh keluarga sebenarnya ya. Jadi konteks ya, tadi kita sampaikan bahwa konteks dalam pedoman dan itu juga sudah ada dalam Undang-Undang 18 tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran bahwa negara dalam melakukan perlindungan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana maupun perdata. Nah, dalam konteks diat, dalam hukum yang ada di negara-negara Timur Tengah, diat itu bukan proses litigasi. Ya. Tadi narasumber kita ya juga menjelaskan bahwa proses diat ini adalah proses perdata, kontraktual. Ya, artinya memang kita tidak masuk ke ranah sana, namun tentu tetap kita memberikan pendampingan kepada keluarga untuk bisa mengumpulkan dana-dana diat. Pak, bisa diperjelas lagi soal narkoba itu Pak? Spesifiknya kayak mereka penyelundup atau pakai atau gimana Pak? Modusnya bermacam-macam, ya modusnya bermacam-macam yang dilakukan. Kasus-kasus yang muncul adalah sebagai kurir. Ya, dapat kami sampaikan modusnya ada yang modus dipacarin, kemudian diminta untuk membawa barang pacarnya, namun dia tidak tahu apa isi barang tersebut. Dan kemudian ketika dibawa masuk ke pemeriksaan di airport, ternyata isinya adalah narkotika. Ini kebanyakan dari Malaysia itu ya? Iya, itu Malaysia. Dengan 155 kasus yang diberikan ini semua betul masalahnya pun 70% itu katanya yang masalah itu dari saya. Iya, mayoritas adalah Yang 150% penghapusan mandatory death penalty. Jadi bukan death penalty-nya yang dihapuskan, namun undang-undang yang untuk beberapa kejahatan pada saat itu hakim memang tidak memiliki opsi lain selain menjatuhkan hukuman mati. Nah, saat ini sudah ada undang-undang yang ditetapkan di Malaysia untuk menghapuskan mandatory death penalty. Dan kemudian undang-undang yang kedua ya, untuk memberikan keadilan bagi yang sudah inkrah kasus-kasus hukuman matinya, ada undang-undang yang memberikan kesempatan melakukan peninjauan kembali terhadap kasus-kasus yang sudah inkrah untuk kasus hukuman mati. Dan dapat kami sampaikan bahwa pada saat undang-undang tersebut diundangkan di Malaysia, Kemlu dan perwakilan RI segera melakukan langkah-langkah koordinasi. Berdasarkan data yang kita terima, terdapat 79 warga negara kita yang eligible untuk mendapatkan peninjauan kembali. Kemudian dari 79 tersebut kita lakukan pendampingan hukum untuk mendampingi proses peninjauan kembalinya. Kita sudah tetapkan retainer lawyer untuk memastikan bahwa hak-haknya dan pendampingan hukumnya terpenuhi. Dan dari 79 tersebut, alhamdulillah dapat kami sampaikan 51 kasus diantaranya telah diterima PK-nya, sehingga mereka 51 tersebut sudah bebas dari ancaman hukuman mati. Nah, kemudian 25 kasus masih terus kita dampingi. Satu kasus ditolak PK-nya dan 2 meninggal karena sakit ya, di penjara. Jadi dari 79, 51 alhamdulillah sudah bebas, 25 masih berproses, 1 ditolak dan kemudian 2 meninggal dunia karena sakit di penjara.